sekalian, maaf, waktunya kita sudah lewat pelan. Jadi mungkin bisa kita mulai sekarang dengan saya akan membacakan tahapan di webinar kita siang hari ini. Saya minta izin semua ya, Prof. Komarudin, Mbak Dini, dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam bahagia sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Prof. Komarudin Hidayat sebagai pembicara, Mbak Dini Bukhori sebagai pembicara, rekan-rekan founder Inspektus, dan juga para audiens sekalian yang berbahagia, yang dimuliakan. Pada siang hari ini kita berkesempatan yang luar biasa bahwa pembicara yang kita kontak, beliau berdua sudah menyediakan diri hadir untuk memberikan wawasan kepada kita tentang etika politik kontemporer untuk konteks di Indonesia. Pada siang hari ini saya akan berperan sebagai moderator, saya Hendar Putranto, sekaligus merangkap MC di sini. Tahapan pada webinar siang hari ini adalah nanti kita akan berikan waktu kepada Ketua, Direktur Eksekutif dari Inspektus untuk memberikan sambutan. Kemudian nanti Direktur akan memberikan kembali kepada saya. Lalu saya akan memperkenalkan profil pembicara pertama, Prof. Komarudin Hidayat. Kemudian saya memperkenalkan profil pembicara yang kedua, Mbak Dini Bukhori. Kemudian ada sesi di mana Prof. Komarudin sebagai pembicara pertama berbicara sekitar 30 menit nanti ya Prof ya. Kemudian tanyakan aku 10 menit aja. 15 menit boleh Prof ya. 15 menit, kemudian moderator akan menyilahkan pembicara kedua nanti untuk sharing pengalamannya. Dan setelah itu saya akan meng-highlight poin-poin yang disampaikan pembicara 1 dan 2. Kemudian akan dibuka sesi tanya jawab termin pertama, 3 orang penanya. Lalu ada recap sedikit dari saya, dan kalau masih memungkinkan waktunya sampai sebelum jam 3 nanti kita buka termin yang kedua, kemudian kita akan lanjutkan dengan foto session ya, atau nanti foto session setelah presentasi dari pembicara kedua ya. Kemudian kita akan pengumuman soal jadwal webinar berikutnya dari Inspektus dan penutup. Begitu kurang lebih langkah-langkah yang akan kita tempuh dalam webinar siang hari ini, dan saya serahkan waktu dan tempat kepada Direktur Eksekutif Inspektus, Saudara Raimondus Arwalembun. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bung Moderator, Bung Hendar Putranto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mewakili perkumpulan Inspektus, saya kembali mau mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita, Prof. Komarudin Hidayat dan Mbak Dini Bukhori. Terima kasih karena siang hari ini sudah meluangkan waktu dan bersedia untuk menjadi pembicara dalam seri webinar diskusi perkumpulan Inspektus. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para founders Inspektus yang hadir pada siang hari ini. Ada Mbak Rino, ada Mas Budi Munawar, ada Mas Doni, Bung Hendar sendiri, dan teman-teman pendiri lainnya. Terima kasih untuk hadir siang hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan untuk semua peserta yang telah meluangkan waktu untuk berkumpul bersama kami untuk sama-sama berdiskusi tentang seri webinar perkumpulan Inspektus, khususnya tentang etika politik di Indonesia. Baik, pertama-tama izinkan saya untuk menggambarkan sedikit apa itu perkumpulan Inspektus kepada kita semua. Perkumpulan Inspektus ini atau dikenal dengan Institute for Political Ethics Studies adalah sebuah perkumpulan yang awalnya diinisiasi oleh almarhum Bang Edisius Riyadi Tere yang kita tahu beberapa bulan lalu telah dipanggil Tuhan. Nah, beliau inilah yang kemudian melihat bahwa ada fenomena bahwa kehidupan politik kontemporer saat ini memang cenderung semakin tidak berkeutamaan. Selain itu juga dia melihat bahwa ada juga kecenderungan tidak rasional dan kadang-kadang tidak etis. Nah, hal inilah yang kemudian mendorong beliau untuk mengumpulkan orang-orang yang memiliki kepedulian yang sama pada kehidupan publik berdasarkan prinsip-prinsip etika politik
tentang berupa kebebasan, kesetaraan, dan solidaritas. Nah, fenomena bios politikos di atas dan juga 3 prinsip etika politik tersebut itulah kemudian yang mendasari berdirinya perkumpulan Inspektus ini pada tanggal 10 Desember 2019 yang lalu. Nah, kalau teman-teman lihat di layar yang saya tampilkan ini ada visi dan misi Inspektus. Nah, namun dari beberapa hal ini, kemudian kami merumuskan beberapa program utama Inspektus. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan edukasi publik tentang etika politik melalui berbagai sarana dan forum yang mungkin dilakukan. Nah, salah satunya melalui seri webinar seperti yang kita lakukan di siang hari ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai sebuah perkumpulan yang baru kurang lebih hampir berusia setahun, kami menyadari bahwa pelaksanaan web seminar ini tentu merupakan kontribusi konkret kami, para anggota perkumpulan, untuk berikhtiar membangun dan merawat kehadapan publik berdasarkan prinsip-prinsip etika politik yang tertuang dalam visi dan misi perkumpulan kami. Kami sangat berharap bahwa lewat seri webinar ini, narasumber-narasumber yang kami hadirkan dalam seri yang mulai siang ini dan akan berakhir pada Desember 2020 nanti, dapat memberikan pencerahan pada kita, sekaligus mendorong publik untuk menyadari pentingnya ikhtiar menjaga dan merawat nilai-nilai etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, kami kemudian merancang sebuah seri webinar dengan mengambil tema besar, yaitu Pusparagam Etika Politik, Gugus Ikhtiar Merawat Kehadapan Publik. Nah, siang hari ini kita awali dengan sesi pertama yang akan diisi oleh kedua narasumber kita yang telah hadir, yang juga sekaligus merupakan pendiri Inspektus, yaitu Prof. Komarudin dan Mbak Bini Bukori. Kami sangat berharap bahwa kegiatan yang kita lakukan ini dapat memberikan sumbangan konkret bagi perkembangan etika politik yang beradab di negara kita. Nah, untuk itu saya selaku Direktur Eksekutif dari Perkumpulan Inspektus mengucapkan selamat berdiskusi dan kemudian saya serahkan kembali ke Bung Hendar sebagai moderator untuk memandu kita dalam sesi diskusi di siang hari ini. Terima kasih, Bung Hendar. Baik, terima kasih Bang Raymond. Siap. Saya keluar di mana ya? Jadi stop screen share. Paling atas. Sudah bisa. Iya. Yang mana ya? Stop screen share. Oke. Saya lanjutkan dulu sambil ya, silakan sambil saya lihat Bang Raymond tombolnya ya. Oke, baik. Tadi saya diingatkan oleh salah satu rekan untuk memberitahukan bahwa ada 2 aturan main umum ya sebenarnya ini yang akan diberlakukan saat kita webinar, yaitu pertama, tolong di-mute atau diheningkan, didiamkan ketika tidak sedang giliran bicara, nanti ada sesinya sendiri ketika audiens mau bertanya. Lalu yang kedua, masih ada yang terdeteksi berupa angka ya, audiens yang berupa angka, apakah bisa diganti dengan 740249 bisa diganti dengan nama begitu untuk profilnya. Tadi sudah perkenalan lewat chatting, itu adalah Mbak Ermelina, seorang lawyer, sudah mendaftar. Oh, sudah, Mbak Ermelina. Baik, nanti pada saat ini ya, saat sesi foto saja. Oke, baik. Sekarang saya akan perkenalkan profil pembicara pertama kita, Prof. Komarudin Hidayat. Beliau adalah Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, UIII. Jadi ini UI double I ya, Prof ya? UIII. Triple IU, ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, Triple IU. Dengan status PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Sekarang masih dalam fase persiapan, kuliah akan dimulai tahun 2021, khusus untuk S2 dan S3 ya, lokasi di Cimanggis, Depok.
Prof. Komarudin tahun 2019 yang lalu ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi untuk menjadi rektor dari Universitas Islam Internasional Indonesia ini. Beliau juga kita kenal sebagai tokoh besar di balik berkembangnya Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta, karena beliaulah menjadi rektor dalam 2 periode, 2006 sampai 2010 dan 2010 sampai 2014 atau 15, Prof? Ya, 15 awal. Sampai 2015 awal, baik. Dan bersama almarhum Bapak Nurkolis Majid, beliau mendirikan sekolah Madaniyah di Komplek Kahuripan, Kemang, Bogor. Ini sebuah sekolah standar internasional yang inklusif, yang memberikan fasilitas dan pelayanan siswa lintas agama, dan juga bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Kalau saya baca kurikulum vitae yang sudah saya himpun, ini mungkin bisa sampai setengah jam sendiri, tetapi saya langsung masuk ke karya tulis saja beliau. Beliau menulis sudah cukup banyak buku, ada sekitar 8 yang saya catat, mungkin nanti kalau ada yang baru boleh ditambahkan ya Prof. Mulai dari Masa Depan Agama tahun 1995, Memahami Bahasa Agama 1996, Tragedi Raja Midas 1998, Tuhan Begitu Dekat tahun 2000, Wahyu di Langit, Wahyu di Bumi 2002, Menafsirkan Kehendak Tuhan 2003, Psikologi Kematian 2005, dan Path of Life, Menanam Kebajikan dalam Setiap Langkah tahun 2014. Itu berupa buku, belum terhitung banyak karya tulis lain yang berupa artikel jurnal, dan terutama juga yang untuk mempopulerkan gagasan beliau, yaitu tulisan-tulisan di Kompas, di Harian Republika, Harian Sindo, dan harian-harian lainnya. Itu yang dapat saya sampaikan tentang profil singkat dari Prof. Komarudin Hidayat. Sekarang kita persilahkan Prof. untuk membahas topik yang sudah disajikan, yaitu wajah etika politik kontemporer Indonesia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih semuanya teman-teman. Ada satu yang menggembirakan tadi bahwa diskusi serial ini akan berlanjut sampai Desember. Ya. Artinya dengan begitu bahwa kita punya kesempatan untuk mengembangkan berbagai pemikiran, mematangkan yang hari ini mungkin semacam momentum semi launching atau memulai pikiran-pikiran yang mendasar itu. Ini bagi saya mengembirakan, sehingga kita tidak punya target terlalu besar meeting hari ini, tapi kita mencoba membuat semacam roadmap ke depan. Yang kedua, saya punya referensi kalau bicara tentang etika politik kontemporer. Satu, beberapa buku yang saya baca sejak dari Yunani, kemudian teori-teori politik yang ditulis orang Barat, yang itu juga berkembang terus, juga Eropa. Lalu referensi tentang perjalanan, pemikiran, dan implementasi politik di Nusantara. Yang berikutnya tentu background keberagamaan pengalaman saya itu berpengaruh. Dengan demikian, saya melihat bahwa kalau kita bicara tentang etika politik di Indonesia, satu, kita perlu untuk memahami teks dan konteks serta interpretasi. Jadi teks yang kita baca itu sesuai atau dipengaruhi oleh buku-buku dan dosen-dosen profesor kita di mana kita belajar. Yang kedua, konteksnya. Konteks teori itu gimana? Nah, sekarang kita bicara konteksnya Indonesia dan teksnya sebagian Indonesia. Kalau kita bicara konteks, ada satu catatan bagi saya yang penting sekarang ini. Satu, selama ini berapa dekade lalu kalau kita bicara politik itu dipengaruhi oleh gerakan demokratisasi, the end of history dari Fukuyama. Yang pikiran itu sudah dia koreksi sendiri dalam buku Identity. Jadi pikiran-pikiran besar tentang demokrasi sebagai satu proses terminal akhir perjalanan peradaban ternyata itu oleh penulisnya sudah dia kritik dan lagi juga oleh sebagian terkoreksi oleh pengalaman Chinese. Kalau tujuannya itu kemakmuran, kesejahteraan, Chinese itu menunjukkan kemajuan yang mengesankan, yang mengalahkan negara-negara yang liberal sebagaimana Amerika. Ini juga memberikan satu catatan tersendiri. Yang berikutnya, globalisasi itu sekarang juga ada tren balik, yaitu deglobalisasi. Secara kultural, intelektual, budaya memang tidak bisa dihalangi proses globalisasi. Tapi kepentingan Amerika sendiri yang proteksionistik pada negaranya
Belum lagi ketika pandemi datang, orang berpikir nasionalistik banget, bahkan sangat lebih mengecil lagi daerahnya, bahkan pribadinya, komunalismenya sangat komunalistik. Ini satu tren balik daripada isu-isu globalisme. Yang berikutnya kita dihadapkan pada semangat aura Agustusan, sehingga di sini ada 3 spektrum. Satu, kita diajak untuk menghayati, membaca ulang komitmen apa, mimpi apa, agenda apa ketika dulu awal mula kekuasaan-kekuasaan yang ada di Nusantara ini rela membubarkan diri, bergabung, merger, membangun rumah bersama. Dan sebagian mimpi-mimpi itu terwujud, tapi sebagian mungkin tidak. Dengan demikian, ketika kita bicara etika politik kontemporer Indonesia, referensinya adalah apakah yang berkembang sekarang ini itu memenuhi semakin dekat apa tidak dari cita-cita ketika negara ini dibangun bersama, yang di dalamnya banyak pengorbanan, partisipasi dari kekuatan-kekuatan kedaerahan yang pluralistik. Jadi pluralisme itu sendiri sudah menjadi satu kesadaran sejak awal. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah itu semakin tumbuh atau kemudian malah kecewa? Nah, ini salah satu referensi ketika kita bicara etika politik kontemporer. Yang kedua, sebuah kesadaran bahwa ketika proklamasi 17 Agustus, ketika terjadi proklamasi hanya selang 1 hari, apa bedanya tanggal 16 Agustus dan 17 Agustus? Secara fisik kan semuanya nggak berubah, sama saja. Tanggal 16 Agustus, 17 Agustus, 18 Agustus itu nggak banyak perubahan kalau secara kondisi real fisikal. Tapi secara moral, politik, komitmen politik itu terjadi perubahan besar sekali. Bahwa kita menyepakati untuk membangun rumah bersama yang kita perjuangkan lama dan kita punya komitmen untuk menjaganya. Oleh karena itu, waktu itu perjuangannya bagaimana itu diterima oleh masyarakat semuanya, dan ternyata tidak mudah. Pada perjalanannya banyak juga yang menolak, munculnya DITI misalnya, itu kan kecewa dengan apa yang dilakukan pusat. Belum lagi perjuangan pada forum internasional untuk mengakui kedaulatan Indonesia juga perlu perjuangan panjang. Termasuk Papua kan juga baru tahun 65-an itu baru mengakui Belanda. Jadi sering kita dengarkan, makanya Indonesia in the making, the imagine Indonesia, itu sebuah cita-cita moral politik. Dan dari awal kita sadari Indonesia ini merupakan civic nation. Nah, ini kita bedakan, misalnya Turki itu memang nation state, ada nation, yaitu bangsa Turki yang menjelma jadi negara, atau Persia, Iran itu memang Persian. Jadi antara etnis bangsa dan negaranya itu kan identik, menyatu. Atau mungkin Jepang atau Korea relatif itu lebih menyatu. China to some extent juga beda dengan Amerika. Nah, Indonesia itu kan civic nation. Kita ini bersatu dibangun karena kesadaran komitmen kita untuk membangun negara yang diikat dengan cita-cita etis. Jadi dari awal kita ini ber-Indonesia, bernegara, karena apa? Karena kita menerima, percaya, dan komited untuk menjaga Indonesia dengan ikatan etis yang kemudian tuangkan dalam Pancasila salah satunya. Di Pancasila itu mengakomodasi, mengabadikan cita-cita masa lalu yang begitu beragam, kemudian negara, bangsa yang religius maka ditampung dalam ketuhanan. Tapi kita juga ingin mengakhiri penindasan, maka ada sila kemanusiaan. Lalu kita ingin mengikat kohesi kebersamaan, maka ada kebangsaan Indonesia. Dan ujungnya keadilan, karena dulu itu tidak adil, dan sampai sekarang juga masih, maka ini sebagai satu referensi. Ke depan, sila-sila itu juga sebagai kontribusi kepada peradaban dunia, kemanusiaan, kedamaian, sebagainya. Jadi di sini etika, visi politik sejak awal itu ingin meresponi, menjawab antitesa dari
kondisi pra-kemerdekaan, kemudian juga diharapkan sebagai kontribusi pada peradaban dunia, tapi jangankan pada peradaban dunia, sebagian aja untuk memenuhi janji-janji itu juga belum terpenuhi. Memang ada di sini beberapa yang menghibur. Satu, bahwa dibanding Amerika yang begitu plural butuh 200 tahun, maka 75 tahun bagi kita itu relatif pendek. Hiburan yang lain, kalau di Amerika itu memang tanah kosong, orang pada datang ke situ, sehingga lebih mudah untuk membangun common ground, walaupun butuh lama. Sementara Indonesia, orangnya tetap, di daerahnya tetap, agamanya tetap, tradisi tetap, tapi ngaku bahwa kita di Indonesia. Tapi mereka rumahnya itu kan lebih rumah daerah, rumah etnis. Rumah agama, rumah etnis, walaupun oh iya kita Indonesia, gitu. Tapi bahwa Indonesia itu sesuatu yang jauh, yang aloof, imagine. Karena yang real itu bukan Indonesia, yang real itu adalah rumah-rumah, tradisi-tradisi, ya agama, ya budaya, ya suku, itu yang terasa. Ya, rumahnya itu tidak terlihat. Kecuali bagi mereka keluar Indonesia, baru bisa melihat rumah Indonesia. Tapi yang di dalam, sebagian itu nggak merasakan, nggak melihat bangunan rumah Indonesia. Kemudian lagi bahwa penduduk warga Nusantara yang begitu plural jadi satu, itu juga satu hiburan tersendiri, satu prestasi. Karena di beberapa negara lain, yang negara kontinental, yang homogen, agama, budaya, daratan, pada berantem, pada pecah, kita yang heterogen kok tidak. Ini satu hiburan tersendiri. Namun demikian, kita tidak bisa begitu, karena apa? Karena Indonesia ini yang orang melihat orang luar punya potensi yang luar biasa, tapi kemudian tidak diberdayakan. Saya sering meminjam pemikiran Yuval Noah Harari, Noah Harari, bahwa negara itu dimanapun ada 3 yang sangat penting, yaitu apa? Kemajuan teknologi. Kalau tidak bisa maju teknologinya, berat bangsa itu untuk bermitra. Jangankan bersaing, untuk bermitra pun berat. Gitu. Yang kedua apa? Pemerintahnya efektif, yang kreatif, yang wibawa. Sekarang ini lagi-lagi saya pinjam Harari, dengan kemajuan IT, kemajuan teknokrasi IT itu bisa membobol, menerobos, bahkan sebagian orang tidak memerlukan birokrasi negara, karena jalan sendiri. Dan negara selalu ketinggalan, karena negara itu sangat lamban, sementara perkembangan globalisasi yang di backup oleh IT ini kan luar biasa, seperti forum seperti ini. Anda bayangkan, kalau seperti ini diterapkan peraturan orde baru, bahwa meeting harus ada izin, wah betapa repotnya kita, dan nggak akan sanggup. Sekarang kan meeting lewat webinar seperti ini, harus izin misalnya. Ini kan hal yang baru sekali. Dan pemerintah nggak bisa selalu ketinggalan peraturannya. Dan masyarakat dinamis sekali. Oleh karena itu pemerintah harus smart. Nah, yang ketiga itu identity. Kalau pemerintahnya tidak efektif, teknologi nggak berkembang, kemudian identitasnya juga tidak mengikat, ini lemah untuk membangun etika bersama untuk kemajuan. Misalnya Korea itu kan dia punya musuh Korea Utara. Kalau mereka nggak maju, disikat Korea Utara. Dan dia punya lawan Jepang. Kalau nggak kreatif, kesikat produknya. Dan dia punya lawan Cina. Maka Korea Selatan harus kreatif, harus kuat militernya. Nah itu kan karena ada lawan. Kita ini tidak punya, gitu. Tidak punya etos seperti itu. Oleh karena itu, ketika kita bicara etika politik kontemporer, yang kita lihat itu sebagaimana apa ya? Kayak gini, ada minjam beberapa ungkapan-ungkapan teman-teman mengatakan gini. Kita itu kan dimanjakan alam, komunalistik sekali, tidak lewat seleksi alam, beda dengan mereka yang hidup di 4 musim, sudah semakin rileks ikatan etnisnya. Tapi kemudian etika bernegara itu rendah, etika bermasyarakat rendah. Salah satu prinsip umum dalam etika itu kan gini, bermasyarakat bernegara, bahwa tiap orang itu beda interest, beda mimpinya. Maka tiap orang harus
mereka mau berkompromi. Lebih-lebih Indonesia yang begitu plural sekali, itu beda-beda tradisinya, itu harus rela mau untuk berkompromi. Gitu. Jadi salah satu etika publik itu adalah mengajarkan kesadaran guidance bagaimana kita kompromi. Untuk bangun apa? Agar hidup bareng, untuk maju bareng, kemudian menciptakan kesejahteraan bareng. Itu paling dasar etika publik itu, satu, tujuan bersama, dan kedua, modul bagaimana sebagai guidance bersama, tapi yang ketiga kesadaran bahwa kita itu harus berkompromi. Nah, sekarang ini saya lihat tidak ada satu etika yang kuat seperti itu, juga guiding ideas, ya, guiding leader yang mengarahkan ke situ, sehingga cair yang sekali-kali itu bisa dimobilisasi, tapi sekali-kali kemudian sangat menimbulkan konflik yang begitu plural. Akibatnya apa? Energi kita itu habis. Energi kita, biaya, politik, emosi itu habis hanya untuk toleran, menjaga kerukunan, habis. Nah, ini beda ketika identitas itu sudah selesai, birokrasi pemerintah juga efektif, teknologi juga maju, maka dia ibarat mobil itu lari kencang. Dia bersaing, bermitra dengan negara lain. Nah, bayangkan ketika itu tidak ada, ketika tiga-tiganya lemah, identitasnya tidak solid, kita harus masih membiayai banyak sekali kebutuhannya, kemudian pemerintahnya juga sekarang lebih-lebih, ini kemudian kita lari di tempat. Oleh karena itu, dan sekalian, saya ingin mengakhiri sebagai pengantar diskusi ini. Jadi, hari ini, kalau saya agak loncat dikit, reformasi yang merupakan kritik terhadap Orde Baru, dan Orde Baru sebagai kritik Orde Lama, mengapa di ujung perjalanannya kembali meniru kepada yang dikritik? Gitu. Jadi ada siklus, itu hanya retorika saja, tapi selalu kembali pada yang dikritik. Tentu ada yang baru, misalnya kebebasan seperti ini baru, tapi dalam beberapa hal itu kembali lagi. Nah, yang lain kemudian sekarang ini hemat saya cita-cita politik yang begitu mulia itu dibajak oleh parpol. Karena ada satu etika dan juga undang-undang sistem partai politik yang sangat tidak sehat, yang busuk, yang mahal. Akhirnya apa? Parpol dibajak oleh oligarki yang punya modal. Jadi di situ ada kekuatan legalitas, yaitu parpol, kekuatan kapitalis, siapa yang berduit, biaya, gitu. Tapi kemudian kekuatan moral intelektual tidak ditonjolkan, kepinggirkan. Yang ada kekuatan legalitas, karena hanya parpol yang berhak untuk tampil, untuk punya akses kepada pemerintahan. Kemudian legalitas, kekuatan parpol ini tidak akan bisa bergerak mestinya tanpa uang. Oleh karena itu, para intelektual yang kekuatan moral intelektual ini sekarang terpinggirkan. Nah, ini bagi saya, kalau tidak ada satu perubahan yang mendasar, saya khawatir kalau kita bicara etika publik, ya kita bisa saja, tapi tidak bisa melahirkan sebuah gerakan etika, gerakan moral. Yang kita perlukan itu kan bukan sekedar kuliah kita, kayak di ruang filsafat, bicara etika publik, tapi bagaimana dari pemikiran menjadi gerakan. Nah, ini yang hemat saya penting untuk kita pikirkan. Walaupun kita yang tidak bergerak, tapi kita yang harus menggerakkan ide-ide sehingga ada kemudian mesin-mesin sosial yang bergerak. Saya rasa ini sebagai pengantar, karena saya bicara di hadapan para aktivis semuanya, teman-teman semuanya. Jadi saya satu kehormatan aja. Saya merasa paling senior untuk bicara awal aja. Makasih, Emon. Makasih. Baik, Prof. Komarudin, terima kasih banyak atas poin-poin yang disampaikan, wawasan ya, yang sangat memberi kita pencerahan pada siang hari ini. Nanti saya akan rekap bersama dengan catatan atau sharing refleksi dari Mbak Bini berikut ini. Tetapi satu poin yang tadi Prof ucapkan di bagian akhir, jika tidak ada satu perubahan yang mendasar tentang etika politik, tidak akan bisa menghasilkan gerakan moral. Etika politik dipahami sebagai satu ajakan untuk melakukan gerakan, dari pemikiran menjadi gerakan. Saya kira cocok sekali akan disambung dengan yang disampaikan oleh Mbak Bini, karena kita mengenal Mbak Bini sebagai salah satu tokoh gerakan
dari sebelum Orde Baru runtuh bahkan ya, sampai dengan sekarang terus-menerus melakukan banyak aktivitas advokasi ya untuk suatu gerakan sosial yang berkelanjutan. Maka saya akan langsung Prof memperkenalkan profil Mbak Bini Bukhori dari CV yang sudah beliau kirim. Beliau adalah konsultan komunikasi politik, co-founder dari Indo Vibrant Strategic Advisory Group. Mbak Bini Bukhori, putri dari Bapak Mokhtar Bukhori ya, beliau adalah salah satu tokoh di zaman Orde Baru ketika masa pendidikan ya, lulus dari Harvard. Bapak Mokhtar Bukhori kemudian masuk dan banyak memberikan masukan-masukan untuk perkembangan pendidikan di Indonesia. Dan riwayat pendidikan Mbak Bini adalah sarjana sastra Inggris, Fakultas Sastra Kebudayaan UGM, Jogja, tahun 82, dan Master of Librarianship dari University College of Wales, Aberystwyth, tahun 88. Dan kalau dilihat di sini pengalaman organisasi beliau cukup banyak ya. Pendiri dan badan pengurus Perkumpulan Prakarsa, Ketua Dewan Penyantun STF Triarkara, anggota NU Circle, pendiri dan badan pengurus Imparsial selama 7 tahun 2003-2010, dan bendahara dari Voice of Human Rights 2004-2012. Dan kalau dibaca seminar-seminar yang diikuti maupun publikasi ada lebih dari 10 ini seminar, diantaranya yang saya catat saja yang terbaru misalnya di Kairo, jadi pembicara konferensi Changing Role of the State oleh Economic Research Forum tahun 2007 ya, Mbak Bini. Lalu ada di sini peserta aktif seminar Protection of the Rights of Minorities di West Sussex, Inggris, Januari 2016, dan juga sebagai tenaga ahli utama kantor staf presiden dari 2015 sampai 2019. Publikasi yang tercatat di sini ada Menciptakan Dunia yang Lebih Baik, belajar dari North-South Institute dalam buku Gerakan Sosial tahun 2006. Berbagai artikel tentang globalisasi dan utang luar negeri dimuat di Kompas, Tempo, Media Indonesia, Investor, Suara Pembaruan dari tahun 2000 sampai 2008. Kemudian bersama Bapak Sugeng Bahagio menulis The Case for Debt Relief dalam Insight Indonesia tahun 2000, dan Tragedi Kemanusiaan di Maluku ketika Semerbak Cengkeh tergusur asap mesiu tapak Ambon tahun 99. Itu sedikit perkenalan singkat profil tentang pembicara kita berikutnya, dan tanpa menunggu lebih lama lagi kami persilahkan Mbak Bini Bukhori untuk sharing wawasannya tentang wajah etika politik kontemporer Indonesia. Kami persilahkan Mbak Bini. Terima kasih Mas Hendar. Selamat siang teman-teman semua, Bapak Ibu Profesor Komarudin yang saya hormati, Mas Budi, Mbak Rino, banyak lagi, ada Mas Irwan, pokoknya semua. Makin banyak yang disebut berarti umurnya sudah makin lanjut, Prof. Berarti kita berdua mungkin yang paling senior di sini mungkin kita berdua. Jadi terima kasih sekali Mas Hendar, Mas Raymond, Pak Direktur Tua. Terima kasih. Saya sudah diajak untuk melakukan diskusi perdana nih, diskusi perdana Inspektus, dan terutama saya bisa sharing saja pengalaman saya. Jadi tentang bagaimana pergulatan di dunia politik real dan di politik setengah real dan kemudian sangat real. Apakah apa-apa saja lessons learned-nya. Tapi kalau kita bicara politik, kemudian kita bicara mengenai etika politik, pasti saya teringat waktu saya bergabung dengan Golkar tahun 2008 dan ayah saya almarhum menulis surat terbuka buat saya yang kemudian dikirim ke Jakarta Post dan menjadi sebuah artikel. Jadi kurang lebih ini, jadi menyambung dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Komarudin, bahwa antara lain yang disampaikan oleh ayah saya itu bahwa yang terjadi di partai politik itu sendiri adalah sudah tergerusnya ideologi dan digantikan dengan kepentingan-kepentingan sesaat, pragmatisme. Dan itulah sebabnya beliau sendiri sebagai politisi di sebuah partai besar saat itu dianggap sebagai moralis politicians. Jadi bukan politician, itu hanya untuk menggambarkan dan untuk membuka saja dari diskusi kita sore ini. Ya, cukup Mas Hendar ininya, sharing screen-nya. Bapak Ibu sekalian,
saya setuju dengan apa yang disampaikan ayah saya, tapi mungkin saya juga ada berbeda pendapat juga dengan pandangan beliau. Pertama, saya ingin menyampaikan di sini bahwa apa yang dia tulis itu adalah keadaan politik tahun 2008. Dan kita sekarang pada tahun 2020, di mana terjadi perubahan-perubahan di lingkungan strategis juga. Apabila kita bicara mengenai etika politik, dan dalam hal ini etika politik Indonesia kontemporer, mau tidak mau, saya kemudian juga melihat perkembangan yang tidak terlalu membahagiakan buat kita semua di berbagai belahan dunia. Paling gampang contohnya adalah di Amerika. Siapa yang menduga bahwa orang seperti Trump bisa berhasil, bisa dipilih menjadi presiden dengan cara-cara yang sama sekali jauh dari etika yang tadi dibicarakan oleh Profesor Komarudin Hidayat. Dan bagaimana ceritanya Inggris bisa keluar dari Uni Eropa dengan cara-cara yang sama juga. Jadi saya mungkin berpikir apakah kita bicara mengenai etika politik Indonesia kontemporer saat ini, apakah kira-kira kita relevan juga ya kalau kita bicara mengenai etika politik secara global? Tentu saja pemaknaan saya mengenai etika mungkin lebih teknikal daripada yang disampaikan oleh Profesor Komarudin Hidayat, yaitu sebuah nilai-nilai keluhuran lah kira-kira begitu kalau saya bicara mengenai etika, dan kemudian politik kita gunakan sebagai sebuah vehicle untuk mencapai nilai-nilai yang memuliakan di dalamnya. Kemudian saya juga berpikir juga, apakah sejarah peradaban kita pernah menunjukkan bahwa ada hubungan yang linier antara etika politik dengan kepentingan politik untuk berkuasa, misalnya. Jangan-jangan itu bahasa yang beda, jangan-jangan nggak linier hubungannya, begitu ya. Karena ini dalam masa pandemi yang tadi Prof bilang waktu kita ngobrol adalah masa normal, saya akhirnya sempat membaca buku karangannya Vic Ramseth, Prof. Pernah dengar nggak yang judulnya A Suitable Boy? Itu ditulis oleh Vic Ramseth, dan itu latar dari ceritanya adalah India di awal 50-an, jadi baru saja India merdeka. Nah, di latar situ diceritakan juga bagaimana begitu banyak partai politik di India saat itu juga betul-betul mencoba mempengaruhi pandangan publik dengan cara apapun juga. Termasuk ada kemudian timbul faksi-faksi di partainya Nehru, Partai Kongres, dan segala macam, itu tahun 50-an. Dan mereka juga tidak terlalu peduli dengan apakah India bersatu atau kemudian India pecah belah. Kita udah tahu semua ceritanya. Jadi kembali lagi ke topik kita, ini gimana ya ketika kita bicara tentang etika, kemudian kita bicara mengenai partai politik, dan kemudian ada disconnect yang begitu jauh. Poin lain yang ingin saya sampaikan adalah, bagi saya itu ruang publik itu sangat penting. Jadi ketika kita mau melahirkan etika politik atau mendorong etika politik itu menjadi sebuah gerakan moral, maka yang penting kita jaga adalah ruang publik yang sehat. Nah, mungkin kita bisa sedikit berefleksi saja bagaimana ruang publik kita, dan yang saya maksud kita ini dunia ya, ruang publik kita yang sudah sangat terkoneksi dengan berbagai macam teknologi ini seperti apa. Kembali ke cerita kemenangan Trump, kita sudah tahu semua bahwa yang terjadi di atas kemenangan Trump adalah gabungan antara analisa big data dengan brain science, dengan psikologi, sehingga timnya Trump itu mampu mengeluarkan messages yang betul-betul masuk ke dalam pemilih-pemilih dia yang sudah segmented. Dan dari mana data itu? Dari digital footprint. Digital footprint itu dari mana? Digital footprint itu
yang ada di Google, yang ada di Microsoft, Amazon dan sebagainya itu kemudian jadi satu di sebuah langit yang namanya cloud, itulah big data, yang kemudian big data ini bisa dimiliki oleh perusahaan-perusahaan sosial media, Facebook, WhatsApp, Instagram, name it, sehingga apa yang kita inginkan itu terdeteksi, dan yang sebetulnya lebih mengkhawatirkan lagi, sekarang ini data ini bisa dengan kecanggihan artificial intelligence bisa menggerakkan kita. Jadi misalnya saya senang jamu, begitu saya buka Google dia langsung tahu, oh kamu nih mitang aja hari ini. Padahal saya nggak pengen mitang hari itu. Tapi karena dia tahu bagaimana otak saya berpikir, dia arahkan saya untuk ambil mitang akhirnya saya beli. Seperti itu. Jadi inilah yang saya maksudkan bahwa tantangan kita sekarang saya rasa berbeda atau mungkin lebih berat, apalagi Indonesia sendiri masih sangat ketinggalan. Kita nggak punya cloud. Jadi kalau kemarin tuh orang pada berdebat pakai Zoom jangan ya, atau pakai Google, pakai ini, dibalik itu kan sebetulnya perang dagang aja. Selama Indonesia tidak mempunyai cloud sendiri, selama itulah data kita bocor. Dan Indonesia kenapa tidak punya cloud sampai sekarang? Karena ya kalau kita punya cloud kita berdaulat dong. Masa perusahaan IT mau? Kita nggak bergantung sama mereka, nggak mau lah. Gitu. Seperti itulah kira-kira ceritanya. Nah, satu contoh saja juga mungkin teman-teman sini semuanya juga pasti sudah mengetahui, cuman saya ingin mengingatkan saja bahwa kan kita tidak pernah menduga bahwa partai seperti Partai Alternatif Jerman yang jelas-jelas itu neo-Nazi bisa terpilih dan dapat kursi 12,6%. Coba. Lalu apa demokrasi itu? Gitu. Di mana etika? Di mana pemikiran-pemikiran ini kan kayaknya nggak nyambung. Jadi ada disconnect di sini. Yang menurut saya ini harus kita pahami sebagai sebuah realita, sebuah tantangan. Dan bagaimana ini semua kemudian berhubungan dengan proses-proses pemilihan dimanapun di dunia ini. Jadi karena sekarang sudah ada fasilitas seperti ini, kita juga lihat kemarin 2014 kemudian pemilu 2019 kan kita begitu terbelah. Itu tidak saja hanya karena memang orang secara preferensi kemudian dikompor-komporkan, tidak, tapi ada sebuah, ini tidak bisa dibuktikan, tetapi saya menduga bahwa memang ada rekayasa data, IT, dan segala macam. Jadi misalnya saja Brexit itu, salah satu yang ditemukan, ini mungkin semua juga sudah dengar, salah satu yang ditemukan adalah pada tahun 2017 itu ada sebuah akun Facebook yang menyasar penduduk Wales, dan penduduk Wales ini selama ini diuntungkan dengan kerjasama dengan Uni Eropa. Tapi ada posting, dan yang bisa membaca itu hanya penduduk Wales itu saja. Dan posting itu mengatakan apabila Inggris tetap ada di dalam Uni Eropa, maka pekerjaan-pekerjaan mereka akan diambil oleh imigran-imigran dan Wales akan diambil oleh kelompok Islam, gitu kira-kira. Langsung besoknya mereka memilih leave Brexit. Begitu. Jadi ini ada apa ya? Ada fakta-fakta baru. Ada fakta-fakta baru yang sangat mempengaruhi ruang publik kita, dan mungkin juga digunakan oleh partai-partai, digunakan juga oleh siapapun juga yang memang sedang juga di dalam proses pemilihan dan sebagainya. Sementara di dalam partai politik sendiri, diskurs atau ruang di dalam partai politik untuk membicarakan mengenai wacana, diskursus, dan sebagainya, itu kan sudah lama mati. Dan digantikan misalnya di Golkar sendiri, diskurs-diskurs itu atau diskusi-diskusi itu yang ada adalah mengenai program-program. Tapi misalnya tidak pernah kita berbicara, kenapa sih kita mendukung UMKM gitu kan? Kenapa? Apa alasannya? Karena memang juga tidak ada ruang tersebut untuk mengeksplorasi, untuk reiterasi, untuk deliberasi. Karena persis tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Komarudin, partai politik reformasi ke sini
memang ada undang-undang yang sebagainya yang kemudian mau tidak mau memaksa partai-partai ini juga untuk bertarung begitu hebat, bertarung begitu hebat, kemudian untuk memenangkan suara. Dan selama ini selalu menjadi culprit adalah partainya dan politisinya. Tetapi kita sebetulnya juga harus melihat dampak dari sistem undang-undang pemilihan segala macam itu yang memang memungkinkan untuk yang membuat masyarakat sendiri kemudian juga tidak peduli lagi sih, tidak peduli pada program, tidak peduli pada ideologi, di samping tentu saja ada sebuah sejarah di mana dahulu kita ada floating mass dan segala macam. Jadi saya rasa kalau kita bicara mengenai etika dan kita mau mengembalikan, kita harus bikin dulu ruang publik ini lebih sehat. Kita harus bisa menandingi diskurs-diskurs yang diviralkan dengan kecanggihan platform dan menggunakan big data itu untuk juga menyasar kepada orang-orang yang kemudian tergerak. Tetapi ruang publik ini tidak bisa dibiarkan kosong, diisi oleh narasi-narasi pendek, apalagi framing-framing yang memecah belah. Itu harus kita isi bersama-sama. Jadi kita juga harus bisa menjadi content creator yang mendorong orang untuk membicarakan lagi etika peradaban, etika publik, dan sebagainya. Dan saya sangat bergembira bahwa Inspektus didirikan dan bahwa sore ini kita memulai inisiatif ke situ. Yang kedua, saya pikir ketika kita bicara partai, itu tidak adil juga kalau kita bilang partai itu semuanya culprit, kemudian semua tuh seragam. Karena partai-partai juga itu kan sebetulnya tidak monolitik. Di dalamnya kita lihat banyak aktivis partai yang baik-baik juga, banyak orang-orang yang mau mendorong perubahan-perubahan, sehingga diskusi-diskusi orang-orang seperti kita di Inspektus dengan orang-orang yang di partai itu saya rasa harus terus terjalin. Jadi jangan kita biarkan disconnect ini terus-terusan terjadi, justru sebetulnya harus lebih merangkul lagi, kemudian kita coba cari persamaan-persamaannya, sehingga kita kemudian bisa bersama-sama menciptakan ruang publik yang sehat. Dan izinkan saya mengutip apa yang disampaikan oleh ayah saya juga, bahwa di dalam kekelaman partai politik Indonesia selalu saja ada tokoh-tokoh pembaruan, baik itu senior maupun junior di dalam partai tersebut. Dan seyogyanya lah orang-orang seperti saya saat itu masih agak lebih muda dari sekarang, dinasehati untuk hormatlah kepada senior-seniormu yang juga semuanya punya pengalaman, punya cita-cita, dan jalinlah koalisi dengan politisi-politisi yang muda-muda. Begitu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih banyak Mbak Bini atas paparannya. Bagian yang sangat menarik yang saya catat dari poin-poin ini terakhir tadi itu ada semacam suara moral ya Mbak Bini ya, dalam kekelaman sekarang nih situasi partai politik di Indonesia, tapi selalu saja ada tokoh-tokoh pembaru yang terus mau berusaha merawat ruang publik, membuat ruang publik menjadi lebih sehat. Maka perlu untuk kita menjalin koalisi dengan politisi-politisi yang lebih muda. Kita sekarang kenal ada istilah politisi milenial ya di dalam DPR, di partai juga yang umurnya ada yang baru 23, 24 tahun, bahkan 26 tahun dan seterusnya. Jadi masih pada di bawah 30 tahun. Jadi disinilah poin-poin yang menurut saya sangat penting yang disampaikan oleh Mbak Bini Bukhori dengan mengambil kasus-kasus komparasi ya. Karena tadi yang diambil kan beberapa negara maju seperti Amerika dan Inggris, yang memang kita tanda kutip sejarah demokrasinya jauh lebih panjang daripada Indonesia. Tetapi kan kok mereka juga selama 5-7 tahun terakhir, 5-10 tahun terakhir ini kok juga mengalami gelombang-gelombang, ada yang menyebutnya populisme, ada yang menyebutnya demokrasi yang mundur malah dan seterusnya. Jadi itu sesuatu yang menjadi kaca benggala bagi kita untuk melihat bagaimana nasib demokrasi di Indonesia nanti. Baik, terima kasih Mbak Bini atas sharingnya dan ini dulu sebentar, baru nanti kita buka dengan sesi tanya jawab. Dari yang disampaikan oleh Prof. Komarudin Hidayat, ada 4 poin yang saya tangkap tadi. Pertama,
memahami etika politik sebagai teks, konteks, dan interpretasi. Itu poin yang pertama. Teksnya tentu sebagian Indonesia, sebagian Barat, konteksnya adalah Indonesia dengan segala keragamannya, dan interpretasinya seperti yang disampaikan oleh Prof. yang ada di poin ke-2, 3, dan 4. Poin yang kedua adalah bagaimana gerakan demokratisasi yang oleh beberapa pemikir dianggap sebagai proses terminal akhir peradaban, tapi ternyata belakangan ini terkoreksi oleh pengalaman-pengalaman negara yang tidak mendaku dirinya sebagai negara demokratis. Dengan contoh tadi adalah pengalaman Chinese atau Tiongkok tadi. Yang poin yang ketiga adalah bagaimana proses globalisasi dan deglobalisasi ini sendiri menghasilkan satu bukan hanya arus maju tetapi juga arus balik yang dicontohkan dengan kepentingan Amerika yang proteksionistik, bahkan semakin sekarang ini dengan adanya pandemi semakin menjadi kedaerahan regionalistik ya cara-cara penanganannya. Dan terakhir yang diingatkan oleh Prof. Komarudin, kita tidak bisa melepaskan dari konteks Agustusan ya. Kita kan memang mengawali ini tanggal 15 Agustus untuk seri seminar webinar dari Inspektus. Maka kita perlu kembali menggali mimpi dan komitmen para pendahulu kita, para founding fathers kita, founding fathers dan mothers ya. Founding fathers dan mothers. Kita melihat soal proklamasi 17 Agustus, komitmen politiknya, Pancasila sebagai komitmen bersama Founding Fathers, dan bagaimana itu dilihat sebagai kontribusi untuk peradaban dunia. Itu poin-poin yang juga nanti, saya kira ada nanti di salah satu sesi kita juga akan membahas tentang Pancasila di berikutnya. Ada beberapa hiburan yang ditemukan Prof, dan juga ada beberapa insight yang diambil dari Yuval Noah Harari, pembacaan terhadap Yuval Noah Harari. Dan intinya adalah bagaimana bagian terakhirnya tadi Prof Komarudin mengingatkan jangan sampai reformasi itu hanya menjadi retorika saja, mengkritik Orba mengkritik Orla, kita mengkritik Orba, atau kita mengkritik reformasi awal, tapi kita kembali lagi kepada yang dikritik. Semacam siklus yang tidak sehat. Siklus yang tidak sehat itu akan menghasilkan reifikasi terhadap pemikiran dan bukan menjadi satu gerakan. Dan padahal persis pada titik gerakan inilah yang kemudian disambung, dirajut dengan baik sekali oleh Mbak Bini, bagaimana gerakan kita yang sekarang untuk demokrasi ini, untuk melihat etika politik, kita perlu melihat kemajuan teknologi tadi ya. Mbak Bini sudah menyampaikan tentang pentingnya melihat soal big data, soal brain science yang dengan neuropsikologinya. Bagaimana kedaulatan data itu sendiri juga perlu dilihat, karena berkaca dari pengalaman negara maju yang mengalami semacam semacam garis mundur dalam pengalaman berdemokrasinya, itu karena adanya satu ketidakdaulatan data ya. Jadi artinya di sini yang perlu disampaikan bagaimana untuk supaya kita melihat kedaulatan data ini juga menjadi satu program yang perlu disampaikan dengan baik oleh partai politik maupun oleh gerakan itu sendiri. Sehingga jangan sampai terjadi bahwa partai politik Indonesia dengan kekelamannya dengan situasi yang kita sekarang, dengan pragmatismenya, dengan kura dia disampaikan dengan mengutip Bapak Mokhtar Bukhori, jangan sampai kita hanya berkaca pada pengalaman yang praktis atau pragmatis saja, tapi kita perlu juga merawat idealisme itu supaya ruang publik ini lebih sehat. Kira-kira itu yang dapat saya sambungkan dari poin-poin yang disampaikan Prof. Komarudin Hidayat dengan Mbak Bini Bukhori. Mudah-mudahan itu nanti akan membawa kita pada sesi tanya-jawab yang lebih produktif dalam sesi berikutnya kita. Itu dari saya, dan saya menawarkan kita mau foto bersama dulu sebelum nanti khawatirnya sudah ada yang meninggalkan ruang duluan. Apakah bisa dibantu, Mas Queen? Ya, bisa. Mohon semuanya menyalakan videonya, kalau boleh. Dan tampilkan wajah senyum. Nah. Oke, Mas Queen, beri aba-aba boleh? Kita tunggu yang lain sebentar. Sudah? Yang lain yang belum menyalakan, apakah mau menyalakan atau tidak? Oke, kita foto sekarang ya. Oke, satu, kita lihat ke layar kamera di perangkat masing-masing. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, baik. Terima kasih, Mas Queen. Ya. Kita lanjutkan dengan sesi pertanyaan. Sejauh saya cek di chat,
belum ada pertanyaan, tapi saya tadi dapat input bahwa ada dari Partai Golkar, Ibu Sri, maaf tadi namanya siapa ya? Ibu Sekarwati boleh mau menyampaikan pertanyaan. Maaf tadi saya diberitahu Ibu merupakan salah satu pejabat teras di Partai Golkar begitu. Yang duduknya di teras maksudnya. Oke. Selamat datang, selamat bergabung Ibu Sekarwati. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Iya, terima kasih Mas Endar, saya panggil Mas ya. Izin Prof. Komarudin. Aduh, tadi saya menyesal di awal tadi sempat terlambat. Sangat-sangat bagus dan menginspirasi. Mbak Bini Bukhori, sahabat. Ya kita udah lama nggak ketemu, jadi senang sekali bisa ketemu di sini. Saat ini saya salah satu wasekjen di Partai Golkar, di DPP Partai Golkar, dan pengurus untuk Kesatuan Perempuan Partai Golkar. Jadi memang kalau diskusi banyak hal dengan teman-teman pegiat demokrasi maupun teman-teman akademisi, saya selalu merasa banyak sekali PR untuk partai politik ya, khususnya mungkin kalau ngelihat saya dari partai politik ya berarti kritik dan koreksi untuk kami gitu ya. Tapi salah satu yang saya lakukan dan bersama teman-teman yang lain yang masih kita ingin menjaga, atau katakanlah kami bukan penjaga, tapi kami berusaha untuk tetap komitmen dengan visi misi kami waktu masuk ke partai. Jadi salah satu cara kami bilang salah satu cara kita untuk tetap waras di dunia praktis politik adalah kita tetap menjaga silaturahmi dan terus berdiskusi, terus menerima masukan dari teman-teman semua yang ada di luar partai politik dan apa yang bisa kami lakukan di dalamnya. Jadi semua tadi yang disampaikan Profesor Komarudin dan Mbak Bini Bukhori itu betul sekali. Nah ini malah saya juga sedih ya gitu kan, karena banyak sekali kita sudah mendapatkan banyak informasi dan kemudian fakta dan datanya bahwa terjadi memang kemunduran di dalam demokrasi kita. Meskipun tadi Prof. Komar bilang memang ada juga hal-hal baik yang oleh rezim saat ini gitu. Nah, saya justru ingin dari semua itu sebetulnya kalau ya kita bahas itu rasanya ada pesimis saya sebetulnya gitu. Kita mau mulai dari mana ya gitu. Tapi tetap saja saya ingin selalu untuk optimis gitu ya. Makanya saya sepakat tuh tadi dengan apa yang disampaikan oleh Ayahanda Bukhori gitu ya, bahwa selama dalam situasi apapun kita selalu akan menemukan gitu teman-teman yang sejalan, teman-teman yang bisa kita ajak untuk bersama-sama berkomitmen untuk hal-hal yang baik gitu. Nah, mungkin pertanyaan saya yang ini mungkin apa yang lebih dulu kita bisa lakukan ya Prof dengan banyaknya persoalan ini gitu ya, apa yang kita mau tata dulu gitu ya, meskipun memang ya pasti kita bahasanya paralel, kita semua bisa lakukan bersama-sama dari semua sudut, cuman yang urgent yang mungkin yang paling utama lebih dulu tuh apa gitu loh Prof, misalnya saran dari Prof Komarudin dan Mbak Bini gitu, sekarang udah ngelihat kita kan dari luar nih Mbak, kira-kira nih yang perlu dibenahi itu apa gitu. Meskipun ya kita tahu juga ada beberapa banyak hal yang harus kita benahi. Cuman kadang-kadang ini mana duluan ya gitu. Paling kalau saya pribadi sih kadang-kadang itu saja yang suka saya pikirkan gitu. Karena banyak sekali yang mesti kita perbaiki gitu. Saya rasa itu aja dulu. Terima kasih, nanti sambung lagi. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Sekarwati, wasekjen dari Partai Golkar ya. Pertanyaannya mungkin bisa dijawab nanti setelah ini, baru giliran Mbak Tami dengan Mbak Ermelina. Prof. Komarudin dan Mbak Bini silakan masing-masing. Waktu kami persilakan. Ya, boleh Pak. Ya. Silahkan Profesor Komarudin dulu. Ya, singkat aja ya. Mungkin yang bisa dilakukan karena
demokrasi itu mengasumsikan adanya parpol, ya, dan parpol itu kan integrated dengan sistem republik. Tapi bagaimana kita akan menyehatkan legislatif dan eksekutif kalau yang menjadi suppliernya, parpolnya itu tidak sehat. Jadi kalau orang-orangnya, budaya kerjanya tidak sehat, maka kemudian ketika dia masuk ke ruang negara, dia bukan memberi, bukan membangun, tapi dia kemudian mengambil. Oleh karena itu sehatkan parpol. Satu SDM-nya, kedua budaya kerjanya, ketiga mungkin sistem finansialnya. Kalau budaya parpol tidak sehat, SDM-nya juga tidak bermutu, bagaimana akan menaikkan kualitas eksekutif dan legislatif? Dan kita bisa melihatlah, tidak perlu disurvei atau sudah banyak survei, banyak orang-orang yang baik dalam negara republik itu adalah anak kandung rakyat, anak kandung bangsa, tapi kemudian dia kan tidak menjadi anak kandung ketika kita masuk ruang negara. Anak-anak kandung terbaik bangsa negara itu ternyata dia tidak terakomodasi ketika masuk ke ruang negara. Nah ini maka sehatkan dulu. Saya sementara gitu, nanti yang lain pasti bisa nambahin. Baik, terima kasih Prof. Komarudin. Masukan tentang penyehatan SDM, budaya kerja, dan sistem finansial dalam parpol. Bagaimana dengan Mbak Bini yang pengalaman di parpol Golkar juga? Mungkin bisa sharing juga. Silakan Mbak. Jeruk makan jeruk nih, masa ngomongin partainya sendiri ya, Mas Sekar. Kalau nggak salah kan Bapak bukan di Golkar ya, tapi di PDIP ya terakhir ya. Tapi Bapak Golkar waktu Orde Baru, mana berani. Waktu Orde Baru, iya. Tapi terus kemudian udah, iya. Silakan Mbak. Golkar nggak mungkin. Iya, kalau saya, Mbak Sekar, bisa mulai dari hal yang kecil aja kok, yaitu bahwa hidupkan aja lagi forum-forum diskusi itu untuk menjawab tadi saran dari Pak Komarudin, dari Profesor Komarudin, bahwa tingkatkanlah kapasitas sumber daya manusia. Kalau di Golkar itu, Prof, menurut saya kualitasnya itu banyak sekali yang baik, Prof. Jadi ketika kita bicara mengenai sebuah program atau substansi, misalnya tentang energi, policy energi, gitu-gitu tuh semuanya nyambung. Cuman arenanya yang tidak ada di dalam partai itu. Artinya penghargaan dari pimpinan partai terhadap kegiatan-kegiatan yang mencerdaskan dan kemudian bisa memperbaiki gagasan dari tipis gitu. Jadi harus diperjuangkan dari situ dulu, Mbak. Golkar itu partai of ideas kan katanya. Kalau Golkar partai of ideas, memproduksi gagasan, ruang berkontestasi mengenai gagasan itu saja. Mbak Sekar sebagai sekjen kan bisa, itu sebuah pekerjaan rutin yang nanti kemudian saya yakin akan juga dilihat oleh pimpinan partai. Begitu, dari situ aja dulu. Karena Golkar dulu waktu zaman Orde Baru justru gudang gagasan, melalui birokrasinya kemudian bisa menelurkan berbagai program dan kebijakan. Itu aja. Terima kasih Mas Endar. Baik. Terima kasih Mbak Bini. Lalu boleh kita lanjutkan dengan pertanyaan dari termin yang pertama ini, pertanyaan kedua dari Mbak Tami. Mas Endar. Ya, boleh nggak kalau saya respon sedikit aja? Mungkin respon. mau menggali lebih boleh. banyak dari Prof. Silakan, Mbak. Ya, Mbak Bini juga kita ngalamin. Jadi kemarin ini kami ada rekrutmen baru karena terkait dengan kepengurusan baru, terutama di kita KPPG Kokus. Itu saya meminta lah banyak teman-teman yang saya kenal baik dari kampus-kampus dan yang punya keinginan untuk berkiprah di partai politik. Karena itu tadi saya ingin membawa banyak-banyak orang yang punya gagasan baik, terus kemudian punya niatan baik gitu dan mau bekerja. Cuman ini soal finansial tadi, sistem finansialnya, Prof. Jadi memang ini kan dilematis dan ini sistem ya. Kita jadi kayaknya kalau terus terang aja di partai juga sepertinya kita juga terjebak di situ, sehingga kenapa jadinya oligarki itu menguat karena pemodal-pemodal itulah yang bisa membiayai
membiayai partai gitu. Katakanlah yang sederhana aja di pol aja pendidikan politik yang harus kita lakukan itu semuanya kan basisnya dana. Nah, ini pengalaman lucu nih, ini fakta datanya ada gitu bahwa teman-teman yang kemudian saya ajak itu saya nggak tahu persepsinya, sehingga ketika mereka setuju, oke, mau gitu, terus mereka tanya, kira-kira saya digaji berapa ya, terus ada honor berapa gitu. Nah, ini juga kan PR juga gitu, jadi saya juga nggak tahu ini persepsi masyarakat terhadap partai politik itu sebetulnya ya apakah itu tadi ya kita padahal ini adalah orang-orang yang punya pendidikan cukup baik, Prof, gitu. Orang-orang yang tidak awam lah untuk dunia politik gitu. Itu salah satunya aja. Soal budaya kerja ya saya rasa memang banyak hal ya. Saya sepakat Mbak, kita ciptakan sistemnya dulu ya Mbak Bini. Saya akan pergiat itu untuk yang bisa saya lakukan gitu ya. Dan memang tapi sebetulnya yang saya mau sampaikan juga sebetulnya kalau dorongan-dorongan kuat dari masyarakat terhadap kami partai, terutama kalau Golkar, saya pengalaman di Golkar, itu biasanya selalu tetap didengar kok, tetap itu bisa menjadi acuan gitu loh. Artinya bahwa apa yang terjadi di masyarakat, terus gagasan-gagasan atau dorongan-dorongan apapun itu sebetulnya gitu loh, ya kita tidak juga selalu menutup mata atau menutup telinga gitu sebetulnya. Itu tetap jadi bahasan kami sebetulnya. Jadi memang sejauh mana, sederas apa mungkin dorongan dan informasi yang bisa dimasukkan ke partai itu sebenarnya nggak boleh berhenti. Saya sepakat dengan Mbak Bini. Jadi tetap kita bahas kok di dalam. Kita jadikan itu jadi bentuk-bentuk sumber untuk pengambilan keputusan. Terima kasih, itu saja teman saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sekar atas respon singkatnya. Apakah tadi butuh tanggapan dari Prof. Komarudin? Iya, terserah. Saya ingin dengarkan dari teman-teman. Baik, dari Mbak Tami boleh ya, kita lanjutkan saja ya dulu Mbak Sekar ya. Mbak Tami, pertanyaan ditujukan kepada Prof. Komarudin, bagaimana caranya agar ide atau gagasan moral publik bisa dijadikan gerakan, menyambung dari poin terakhir dari Prof. tadi, gerakan. Lalu yang ditujukan kepada Mbak Bini, bagaimana cara efektif mengembalikan ruang publik yang sehat? Mungkin boleh kita mulai dari situ diskusinya, Prof. Ya, kita bisa mengidentifikasi ya, dimulai dengan gagasan-gagasan yang mengkristal, yang dengan logika supply and demand dalam pengertian, atau dengan logika dokter, kalau masyarakat politik itu sebagai pasien ada yang sakit, kita identifikasi sakitnya apa. Nah, kemudian kalau itu memerlukan satu gerakan moral, kita lihat potensi-potensi apa dan siapa yang harus bergerak. Saya melihat sekarang ini jajaran intelektual kampus misalnya, itu kok sibuk dengan birokrasi, tenggelam. Peran sebagai intelektual publik itu tidak kelihatan. Nah, ini bagi saya memprihatinkan. Kemudian ruang publik yang mengisi itu mimbar-mimbar dai-dai agama, yang mereka tidak begitu concern dengan etika publik, bahkan juga tidak begitu concern dan tidak paham genealogi berbangsa ini. Misalnya mubalek-mubalek yang dia tidak punya pemahaman dan penghayatan tentang keberagamaan, kemajuan, keindonesiaan, ini mereka sekarang menguasai ruang publik. Nah, ini kan bagi saya repot, padahal ketika pemilu, politisi parpol itu butuh massa dan mereka menjadi agen-agen, menjadi food getter yang fenomenal. Jadi kalau dulu itu artis-artis food getter dibayar oleh parpol, sekarang ini adalah tokoh-tokoh agama. Nah, ini intelektual kemudian bingung. Dia merasa pintar, tapi dia nggak punya akses ke pemerintah dan dia nggak punya akses ke massa. Nah, ini barangkali harus disadarkan. Ini kan idle asset. Jadi itu salah satu yang perlu kita pikirkan. Terima kasih Prof. Komarudin atas masukannya. Untuk pertanyaan yang ditujukan kepada Mbak Bini, cara efektif mengembalikan ruang publik yang sehat, bagaimana Mbak? Iya, terima kasih Mbak Tami atas tanggapannya. Kalau pertama saya mengidentifikasi problem dalam ruang publik ini kan adalah bahwa ruang publik saat ini keruh
dengan berbagai macam isu-isu sensasional ya, gitu, dan framing, kemudian juga yang divisive, yang memecah belah, sehingga jawabannya adalah kita harus bertanding dengan membuat konten-konten yang sebaliknya. Jadi kalau kita lihat bagaimana bagaimana konten yang beredar itu dan bisa masuk gitu. Jadi misalnya salah satu ilustrasi adalah ini waktu saya masih di KSP, kita mendiskusikan hasil survei Kompas yang sebagian besar masyarakat di pedesaan tidak merasa terbantu dengan program-program sosialnya Presiden Jokowi. Nah, salah satu analisa dari situ adalah karena meskipun dia mendapatkan BLT dan segala macam, tetapi yang dia dengarkan pertama ketika dia sholat subuh adalah dia buka WA, dan di WA-nya itu mungkin dia anggota majelis taklim atau apa, di WA itu semua katakan bahwa presiden itu adalah komunis dan sebagainya dan sebagainya. Ini ilustrasi saja. Jadi kalau kita mau membuat ruang publik yang sehat, kita juga harus mampu bertanding seperti itu. Gitu. Nah, artinya cara-cara kita tidak bisa lagi cara-cara seperti biasa, diskusi-diskusi seperti ini, tetapi bagaimana apa yang kita diskusikan di sini mengenai etika, kita bisa mengemasnya menjadi satu atau dua kalimat pendek yang menarik, yang kemudian ketika masuk ke WA-nya orang atau kita blast lewat Instagram kita, itu kemudian bisa ikut menandingi konten-konten yang lain. Itu di situ satu. Tapi yang kedua, saya juga melihat bahwa pasca reformasi ini justru forum-forum yang banyak yang bertebaran di zaman Orde Baru seperti Forum Demokrasi yang kita betul-betul diskusi mengenai wacana dan kemudian kita meramaikan diskursus itu juga sudah sangat jarang. Jadi saya setuju dengan Pak Komarudin mulai aktif bergerak, di samping kemudian kita juga mencari cara bagaimana kita bisa masuk membuat konten-konten dalam sosial media itu. Tanpa cara itu saya rasa agak mustahil kita bisa menandingi dan membersihkan ruang publik ini menjadi agak lebih civilized dan lebih sehat. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Bini. Jadi poinnya adalah harus jadi kolaborasi yang produktif antara akademisi dengan pemerintah dan juga dengan massa ya, yang sekarang sedang direbut tokoh-tokoh tanda kutip mau balik yang tadi Prof sampaikan. Sementara kalau Mbak Bini lebih mengarahkan bagaimana kita juga perlu jadi content creator ya tadi ya Mbak ya, content creator. Kemudian bisa mengemas diskusi-diskusi panjang ya, tanda kutip itu omongan-omongan akademisi yang biasanya panjang, satu paragraf mungkin hanya 1-2 kalimat saja, tapi bisa dikemas menjadi catchphrase. Catchphrase itu nanti menandingi konten-konten yang beredar yang ada sekarang, dan itu perlu diramaikan dalam konten-konten sosmed, atau istilahnya kalau sekarang trending topic ya, kalau Twitter tuh pakai trending topic, sehingga kita juga bisa berkejaran, walaupun mungkin kita udah ketinggalan lah ya, artinya akademisi dan aktivis siapa Ria Ricis atau siapa gitu ya, tapi kita tidak bisa berhenti atau hanya menjadi penonton saja, kita perlu lebih produktif untuk membuat konten-konten tersebut ya. Baik, ya, mungkin saya kira itu yang mungkin lebih gini juga Mas Hendar, kalau kita ini pasti nggak bisa lah bikin konten ya. Jadi konten creator nggak bisa kita, tapi bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang-orang yang sudah menjadi influencer itu seperti itu. Tetapi harus ada yang setara tandingannya kan. Kalau misalnya yang di sebelah sana, coba kalau kita bicara mengenai HIP nih, Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, dan cukup ramai kan, gimana ceritanya, nggak logik sama sekali, but that's the fact, illogical. Jadi kita nggak bicara logik lagi saat ini. Nah, artinya pasukan kita juga harus kuat gitu untuk menandingi atau kemudian membuat sendiri narasi-narasi yang kemudian akan menarik orang ke sana. Lebih taktikal ini, tidak filosofis. Baik. Jadi intelektual organik ini begitu ya kalau Gramsci ya. Intelektual organik ini sekarang juga perlu sangat memperhatikan apa tadi disebutnya footprint, digital footprints ya. Digital footprints itu kan yang nanti akan tercatat dan
Dan segmented digital footprints itu sendiri juga bisa sangat mempengaruhi tadi vote getters ya. Ketika nanti tiba saatnya elektoral ya, politik elektoral, apalagi kan kita dalam rangka mau Desember juga nih katanya ya. Desember nanti kan ada pilkada, nggak tahu nanti wajahnya pilkadanya nanti akan apakah pilkada daring atau bagaimana, ini masih benar-benar membingungkan sekarang ya. Lalu kemudian 2024 ini juga kelihatannya masih jauh kayak 4 tahun lagi, tapi kok sekarang udah ada gelagat-gelagat seperti persiapan menuju ke 2024 ini. Jadi memang kita perlu lebih menyatukan langkah yang kreatif dan produktif untuk ini. Saya kira pertanyaan dari Mbak Ermelina mencapai mimpi di ruang publik yang sehat khususnya dalam masalah politik ini sebagian sudah terjawab, atau ada yang mau Mbak Bini atau Prof. Komarudin sampaikan mencapai mimpi di ruang publik yang sehat khusus dalam masalah politik? Pertanyaan ketiga itu dari Mbak Ermelina untuk termin 1. Silakan. Ya, kalau dari saya mungkin jawabannya adalah bahwa ini kan PR kita bersama ya, dan tidak ada jawaban yang tidak ada solusi jangka pendek ini. Semua jawabannya adalah solusi jangka menengah, jangka panjang seperti tadi Prof. Komarudin sampaikan, adalah dari segi supply itu harus diperbaiki, dan bagaimana memperbaiki segi supply-nya, yaitu ekosistem di partai politiknya itu juga harus berubah dulu. Gitu. Kalau kita bicara dari ekosistemnya, dari penggerak-penggeraknya ada pembaharu-pembaharu, ada Mbak Sekar gitu kan, ada misalnya ada Diah Pitaloka, ada Rahayu Saraswati dari Gerindra, yang cukup bagaimana kita bisa empower mereka kalau kita bicara mengenai politik praktis. Itu aja tambahannya. Saya kira termin pertama sudah bisa kita bungkus ya, setelah kita selesai dengan pertanyaan dari Mbak Ermelina. Kita bisa lanjut ke termin kedua, sudah terisi penuh. Nih, sebenarnya bahkan lebih ini, tapi saya coba cukupkan dulu dengan termin kedua. Pertama ada komentar seperti ini dari Mas Pradana Adimukti. Sebagai pemilih, saya menghukum politisi yang buruk dengan tidak memilihnya lagi di pemilu selanjutnya. Saya kira memang pemilih kita tidak berminat menegakkan etika politik. Mayoritas anggota DPR sekarang, anggota DPR periode lalu yang kinerjanya tidak menggembirakan. Ada tanggapan dari Prof. Komarudin atau Mbak Bini? Silakan. Baiklah, saya menanggapi ya. Saya kembali merujuk pada dari trendsetter dan influencer. Saya mengamati, misalnya yang saya relatif akrab ya, forum-forum YouTube, tokoh-tokoh agama, kiai, ceramah itu saya ikuti, kemudian jumlahnya saya perbandingkan, dan itu fantastik. Bisa puluhan ribu sampai ratusan ribu. Sementara para intelektual itu nggak bisa itu menjangkau pengaruhnya seperti itu. Paling di ruang kelas, ya berapa orang. Kita pun ngomong hanya 23 nih partisipasinya. Tapi saya bicara dengan misalnya lewat TV Wamima dengan Buya Syakur itu 14.000. Jadi saya identifikasi berapa influencer yang bisa berkolaborasi untuk mengembangkan ide-ide yang berkaitan dengan etika publik, kemanusiaan, keadilan, menjaga pluralitas. Nah, orang-orang seperti itu sebaiknya memang kemudian kita coba, kita datangi, dan mereka senang sekali. Tokoh-tokoh yang punya masa banyak, itu kalau kita datangi dengan baik, kita rendah hati, kita mengisi tapi tidak mengajari dan bertanya. Tapi pesan kita di lembaga kami kasih itu ada perubahan. Yang berikutnya juga influencer anak-anak muda. Forum ke depan ini inspektur saya harapkan mengundang juga influencer dari anak muda sehingga mereka mewakili pengalaman dia, visi dia. Kita tidak tahu anak-anak milenial itu apa pikirannya, kecuali kita bergaul dengan mereka, mendengarkan mereka. Saya amati ya forum-forum anak-anak muda. Seperti Deddy Corbuzier itu ternyata podcastnya, pendengarnya lebih banyak dibanding acara hitam putih dia di TV. Padahal dia itu pikirannya sangat konstruktif.
Nah, orang-orang seperti itu yang kita undang untuk diskusi di forum seperti ini. Karena dia punya masa dan dia itu orangnya sejalan dengan ide-ide kita. Dalam konteks kebangsaan, keragaman, sejalan dengan kita. Itu sekedar saran aja. Terima kasih, Prof. Ini menarik ini. Nanti kita catat ya, Bro Ketua, Saudara Raymond. Undang Deddy Corbuzier, ngundang siapa itu Bintang Emon gitu mungkin, Ria Ricis nggak. Semoga nggak minta 30 juta sekali ngomong ya nanti ya. Itu agak repot nanti Prof ya kalau kalau diundang ikut webinar terus minta bayarannya 30 juta sekali ngomong. Nah, ini kita undang Jering atau Manji sekalian. Manji, Hadi Pranoto sekalian. Boleh itu Mas Irwan masukkan. Jadi Corbuzier ngawur sekali ngundang Siti Fadilah Supari itu Prof. Komarudin. Ya. Iya. Oke, baik. Kita teruskan sedikit tadi dari masih catatan dari yang disampaikan Mas Pradana tadi. Apakah Mbak Bini ada tanggapan? Intinya itu ya. Menghukum. Ya. Ini memang dilematis ya. Pertama saya bisa sangat paham, nggak usah milih aja lah. Tapi kalau kita nggak milih, lebih banyak yang milih dia gimana? Jadi tetap terpilih juga. Ini kalau saya kan pernah 2 kali nih jadi caleg ya. Itu yang namanya sistem pileg dengan suara terbanyak dengan partai politik yang belum 100% reform gitu ya. Itu memang berat sekali di lapangan. Kan pertanyaannya kenapa orang seperti itu misalnya tidak ada track recordnya di publik dan segala macam, itu bisa aja kepilih. Yang pertama adalah, mohon maaf ya, kalau kita udah sampai lapangan, kan yang penting itu bagaimana kamu sebagai caleg nyantunin saya gitu. Itu aja sih. Apa hubungannya coba? Anggaran sama legislasi sampai minta dibikinin lapangan badminton. Nggak ada kan? Tapi itu yang terjadi. Sangat transaksional. Jadi kalau itu terpilih dengan suara yang fantastis loh, 90.000, 100.000, ya tanya sama pemilihnya di dapilnya. Kenapa mereka bisa milih seperti itu? Oke lah, masyarakat mengatakan ya soalnya kalau kalian nanti jadi anggota DPR pasti lupa sama saya kok gitu kan. Jadi sekarang aja, ya sudah, berarti kan transaksinya begitu. Sehingga menurut saya sudah waktunya kita juga memikirkan lagi sih sistem pemilu, mana yang lebih pas dengan budaya kita, dengan orang yang merasa dilupakan dan sebagainya. Tapi saya tetap percaya, Mas Pradana, meskipun masyarakat banyak kecewa dengan DPR secara umum dan kinerja secara umum gitu ya, tapi tetap aja sebetulnya ada upaya-upaya yang tidak terdengar di publik tentang kinerja mereka. Coba kalau kita mau catat berita baik, kita kan nggak pernah nyangka kan Indonesia ini akan punya undang-undang KDRT. Coba tahun 2003, itu 17 tahun yang lalu. Nggak pernah nyangka kita. Saya nggak pernah nyangka sebagai aktivis perempuan bahwa kita bisa menggolkan undang-undang itu. Dan ada satu kokus di DPR, kokus ekonomi hijau, yang mereka juga itu lintas partai, dan mereka membicarakan isu-isu mengenai climate change. Si perempuan Parlemen Indonesia yang di situ terutama bicara mengenai isu-isu perempuan, tapi di dalamnya juga bicara mengenai legislasi yang akan lebih mengungkung perempuan, mereka juga tidak setuju begitu. Mereka hanya bisa berubah kalau publik seperti kita juga terus menyoroti dan mengkritisi, sama pemerintah juga gitu. Dan apalagi kalau dengan Presiden Jokowi, kalau sudah makin ramai di sosial media, pasti nanti beliau juga akan ikut mendengarkan dan yang dinamis itu. Jadi memang kita sebagai pembayar pajak mesti tambah satu lagi tugasnya cerewet, gitu, tambah lagi. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Bini atas responnya. Saya akan melanjutkan dengan pertanyaan di termin kedua. Ini dari Mas, sebentar, Kinal ya. Semoga saya nggak salah ya sebutnya. Kenal kali ya. Mempersoalkan apakah etika politik itu berbeda nggak dari etika beragama dan berbudaya yang universal. Jika iya, maka dua dunia berbeda ini tidak akan pernah dipertemukan kecuali ada titik singgung kepentingan antara keduanya. Walaupun ujungnya mengusung kepentingan yang berbeda. Ini pertanyaannya agak konseptual ini ya.
Mungkin bagaimana, ada tanggapankah dari Prof. Komarudin? Ya, kita bicara dari etika yang universal, agama universal, kemanusiaan universal. Tapi universalitas itu ketika nanti diterapkan, itu membutuhkan dan akhirnya akan kembali kepada lingkup yang kecil, yaitu individual. Yang universal itu aktornya, itu individu. Dan individu itu bagian dari satu komunitas, komune. Dan komune diperbesar menjadi bangsa. Jadi tanpa keterlibatan komunalitasnya dan bangsanya, maka pesan yang universal itu sulit dilakukan. Disinilah hubungan antara yang global dan lokal. Yang lokal secara moral itu bagian dari global, tapi yang global perlu pacuan landas untuk turun agar konsep global itu kemudian bisa workable dalam konteks yang lokal. Satu. Yang berikutnya, agama juga punya pesan universal, tapi kemudian jangan lupa bahwa realitas hidup ini juga beragam. Ketika kita beragam, berarti kita mengakui keunikan dan kemerdekaan identitas yang plural tadi. Itu membutuhkan etika global, nasional, sekaligus juga etika yang bersifat lokal. Nah, disinilah saya katakan, makanya kalau kita bicara etika, itu bicara kompromi. Kompromi, bukan menang-menangan. Jadi yang universal pun, dia harus kompromi masuk ke tingkat yang regional. Yang regional juga masuk ke tingkat yang lebih kecil lagi. Tapi yang kecil, begitu kita masuk ke ruang publik, kita harus kompromi dengan kepentingan yang lain. Makanya kalau dalam agama Islam ada istilah ma'ruf. Ma'ruf itu artinya local genius, local wisdom yang dijaga, diterima bersama-sama. Disinilah etika itu menjadi relatif dan dinamis. Dan makanya tidak mungkin kemudian sebuah etika ketika dituangkan jadi hukum, itu akan memuaskan semua pihak, nggak mungkin. Tapi kalau itu tidak diadakan, maka akan hancur, lebih banyak hancurnya masyarakat itu. Saya rasa jawaban saya agak umum ya, karena pertanyaan konseptual, jadi kira-kira seperti itu. Saya pun ketika dalam wilayah pribadi saya, itu bisa bebas sekali berpikir. Tapi begitu saya kumpul keluarga, kemerdekaan saya sudah mulai berkurang, karena belum tentu keluarga menerima pikiran saya. Begitu masuk ruang komunal seperti ini, banyak pikiran-pikiran saya yang juga saya tahan, gitu kan. Begitu kita masuk jalan raya, keluar rumah, saya sudah terikat dengan etika publik. Saya sebelah kiri, nggak seenaknya sebelah kanan, walaupun mobil saya mobil pribadi, dan seterusnya. Jadi yang namanya etika publik, ruang publik, itu memang sebuah kompromi pada akhirnya. Itu yang Pancasila itu kan sebuah ideologi kompromi bersama. Kalimatun sawa, ya, kompromi bersama. Makanya kemudian ada etika dituangkan dalam toleransi, hak asasi manusia, dan sebagainya. Kira-kira begitu jawaban saya, sorry secara umum. Nanti mungkin Budi yang lain bisa Baik. Terima kasih Prof atas konseptualisasi dari etika yang disebut relatif dinamis, dikaitkan juga dengan makruf ya, local genius, local wisdom yang dijaga diterima bersama, dan intinya adalah kompromi, dan di dalam kompromi inilah kita akan temukan bagaimana aktualisasi dari individu itu yang menghayati prinsip-prinsip etika yang disebut universal. Mungkin Mbak Bini ada yang mau disampaikan tentang dari... Cukup dari saya. Oke, baik Mbak. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir untuk termin yang kedua, yaitu dari, sebentar, tadi saya tracking dulu. Ini dia, Mas Ahmad ya, Mas Ahmad. Partai politik terkesan tidak siap mengawal agenda reformasi, bahkan cenderung bermain mata, padahal dia pilar utama partai politik itu. Bagaimana menjelaskan konteks kekinian Indonesia yang minus teladan defisit negarawan? Ditanya kepada Prof. Komarudin dari Mas Ahmad. Monggo, Prof. Oke, makasih. Banyak variabelnya ya. Kalau dari 45 sampai 65 itu kalau terjadi keributan, turbulensi, itu pengaruh luar tidak seberapa, tapi sudah mulai ada. Tapi ketika Orde Baru, pengaruh luar itu semakin besar. Oleh karena itu, banyak variabel yang perlu kita pertimbangkan ketika kita bicara tentang kehidupan politik. Apakah kehancuran Irak itu semata karena Saddam? Karena faktor luar. Apakah jatuhnya Qaddafi semata karena Qaddafi, rakyat Qaddafi? Kan tidak juga.
Misalnya, apakah Hamas dan Fatah itu sulit damai semata karena tokohnya? Tidak juga. Jadi ada faktor-faktor luar yang ikut terlibat. Coba bayangkan sekarang ini, ada kerjasama antara Qatar dengan Israel untuk damai. Gitu. Nah, jadi ini kan begitu banyak variabel luar dan dalam. Begitupun ketika kita bicara tentang politik di Indonesia, parpol. Jadi di sini sebentar, apa tadi kata kuncinya tadi pertanyaannya, Mas Raymond? Tentang ini, tentang bagaimana menjelaskan konteks Indonesia kini minus teladan defisit negarawan, Prof. Oh iya, iya. Saya melihat ada satu proses lebih realistis. Kekuatan yang kiri, jadi gini, kekuatan kiri yang dulu dianggap merah itu semakin ke tengah. Semua parpol yang dulu nasionalis itu ada sayap keagamaan, misalnya. Kemudian parpol yang kanan itu sekarang semakin ke tengah, semakin moderat, nasionalis. Dari konteks ini, saya melihat sebenarnya ada progres bahwa ekstremitas itu semakin berkurang dalam tubuh parpol-parpol. Kalau toh ada, ini kan pengaruh luar. Radikalisme itu bukan tumbuh dari parpol, tapi pengaruh luar kuat sekali. Nah, yang kedua, keteladanan. Sekarang pilar demokrasi itu ditambah lagi, yaitu media sosial. Ada satu penghukuman terhadap tokoh-tokoh yang tidak perform. Sekarang pun rakyat itu kan menyadari bahwa ini milik negara, milik rakyat, APBN, tapi tokoh-tokoh nggak perform, walaupun mereka bertahan, tapi rakyat sekarang itu diam-diam juga menyadari kok, kritis kok. Dengan demikian, saya melihat ada proses pembelajaran bersama Republik ini. Terjadi proses pendewasaan. Makanya kita akan bisa melihat dalam spektrum jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang, saya melihat ada optimisme, yaitu ada pembelajaran. Terakhir misalnya kasus Gibran, gitu. Walaupun toh nanti akhirnya misalnya dia jadi, tapi rakyat juga punya catatan. Misalnya nanti jangan-jangan otak kosong yang dilawan. Bagaimana kemudian wakil wali kota udah lama di situ, kok dia kemudian dengan berbagai kekuatan supaya jangan maju, lalu mulai ada kritik Gibran pesaingnya dipanggil ke istana, rakyat kan bicara. Jadi ada kekurangan defisit, tapi kesadaran rakyat ini nggak pernah mati. Ini bagi saya membahagiakan. Makanya prestasi reformasi yang paling berharga adalah kebebasan media, dan saya percaya pada akal sehat rakyat. Nah, itu yang bisa saya jawab, mungkin yang lain nambahin. Baik, terima kasih Prof. Komarudin atas insight-nya. Ini ada masukan sebagai tanggapan terhadap pertanyaan Mas Ahmad tadi dari Mbak Diana Pratiwi ya. Maaf, saya sebut namanya tadi. Mbak Diana Pratiwi di sini misalnya mengatakan bahwa masyarakatnya yang juga harus dicerdaskan. Bukan hanya, tadi kan defisit negarawan ya, tadi defisit negarawan artinya kan pendekatannya top down di level pimpinan politiknya misalnya. Tapi di sini Mbak Diana Pratiwi menyoroti dari bawahnya, mencerdaskan masyarakatnya ketika mau pilih wakil rakyatnya. Riset latar belakangnya dulu. Di sini disebutkan berbulan-bulan diingatkan ke grup diaspora. Mungkin Mbak Diana Pratiwi mau menyampaikan langsung maksudnya berbulan-bulan mengingatkan ke grup diaspora itu bagaimana? Apakah mau di-unmute? Ya, ini dari Australia, Mbak Diana ini. Ayo. Oh. Gimana, jam berapa di Australia? Di Melbourne ya? Atau Sydney? Ya, saya di Melbourne. Jadi begini, kita kan di diaspora berbulan-bulan tuh, kita ada suatu website yang isinya tuh latar belakang dari caleg-caleg yang akan dipilih dari semua partai, gitu ya, dari semua partai. Dari wawancara dia, lalu kemudian visi misi, lalu juga ada link-link berita-berita tentang dia. Nah, tiap ya kita sering gitu ingatkan terus gitu loh sebelum kita kirim. Saya kan dari diaspora di Victoria, jadi saya ingatkan supaya pilih yang baik, wakilnya jangan asal nusuk, dan apakah dia tuh pernah korupsi atau tidak. Apakah partainya itu juga partai yang banyak
banyak mendukung atau banyak orang-orang atau anggota-anggota yang korupsi, belum tentu calegnya itu ya, tapi juga partainya itu juga gitu loh. Kalau partainya itu yang banyak kena OTT, jangan dipilih gitu. Lalu yang banyak yang kena radikalisme, jangan dipilih dan lain sebagainya. Itu dari kita-kitanya juga harus aktif gitu loh untuk mengingatkan mereka ya. Kalau saya kan posisinya di sini. Jadi ya saya hanya bisa mengingatkan masyarakat diaspora yang akan memilih gitu. Nah, sekarang di Indonesia mungkin juga harus mencerdaskan masyarakat juga gitu. Dan sebetulnya diskusi ini kalau bisa saya bisa dikirim undangannya untuk bulan-bulan berikutnya supaya saya bisa mengajak teman-teman yang lain dan juga mungkin partai-partai yang anggota partai yang lain juga bisa ikut juga di sini gitu loh. Kan di sini ada dua anggota Partai Golkar yang ada di sini. Nah, sekarang coba mungkin untuk yang diskusi berikutnya bisa diundang juga gitu loh. Baik, gitu siap. aja. Terima kasih. Bang Raymond bisa dicatat, Bang, ya kita. Terima kasih, Mbak Diana, jauh-jauh dari Victoria. Selisih berapa jam ya, Mbak? Ya, 4 ya? 6 ya? 3 jam kok. 3 jam ya, jadi mundur ya. Artinya sekarang baru sekitar jam 11-an di sana ya, 11 lewat. Sekarang enggak, lebih jam 6 kurang seperempat, 6 malam. 6 lebih maju di sana. 5 PM. Ya, terima kasih. Tadi ini jadi soal literasi ya. Jadi pemberdayaannya salah satunya, poinnya adalah literasi, pencerdasannya itu. Literasinya website, literasi sosial media, begitu ya kurang lebih. Iya, jadi di posting di WhatsApp group, di Facebook, di segala macam. Dan ya juga kalau kita kumpul-kumpul di acara DWP, Dharma Wanita, itu kita selalu mengingatkan terus, jangan ya seperti yang tadi saya bilang gitu loh. Partai yang banyak korupsi kena OTT jangan dipilih. Partai yang banyak radikalismenya jangan dipilih. Jadi nggak hanya caleg tapi juga partai gitu. Baik. Terima kasih Mbak Diana. Kita lanjutkan, ini udah bagian-bagian akhir karena sudah termin kedua kan sudah selesai dan saya kira waktunya juga sudah. Saya ingin apresiasi suara Mbak Diana tadi. Makasih Diana. Saya optimis ya bahwa sekarang ini rakyat juga mengikuti proses politik gitu. Walaupun dengan kekecewaan tapi melek politik. Jadi ada satu public education, political public education yang masif. Yang keduanya, calon-calon ini dengan adanya desentralisasi, ini rakyat memilih. Jadi kalau calon tokoh yang dia tidak punya track record yang bagus dan yang punya, maka kemudian rakyat juga akan memilih, akan punya perbandingan. Orang-orang yang sebelumnya datang dari nggak jelas, mungkin rakyat juga pikir-pikir. Jadi ada satu keterbukaan rakyat untuk melihat, walaupun memang kurang punya kekuatan untuk merubah, tapi punya daya kritis dan kesadaran bahwa ini nggak benar. Dan itu juga yang dimiliki para intelektual. Para intelektual itu sangat sadar ini nggak benar. Tapi gimana merubahnya? Nah, tunggu momentum saja. Pada momentum pasti mereka akan partisipasi untuk perubahan. Yuk. Terima kasih Prof. Komarudin. Jadi memang yang ditunggu memang ada momentum politik itu kan ada yang formal, ada yang informal, ada yang juga non formal atau yang sehari-hari begitu ya. Artinya memang tidak perlu 5 tahun sekali menunggu atau misalnya pilkada itu juga 5 tahun sekali. Ada momen-momen lainkah yang bisa lebih diisi untuk itu perubahan tersebut? Gitu ya, Prof ya. Iya. Momentum ada yang besar, ada yang kecil, yang kita ciptakan, yang nunggu. Tapi setiap momentum, kalau ada peluang itu pasti rakyat itu partisipasi, untuk bicara paling tidak. Betul, termasuk momentum legislasi itu ya Prof ya, karena itu kan bisa dalam 1 tahun bisa 10, 15, 20 gitu. Ya. Baik. Mbak Dini mungkin juga mau menanggapi tentang momentum politik untuk mengubah kesadaran ini. Iya, saya cerita aja bahwa ketika saya masih di KSP itu saya merasakan betul tuh Prof, bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam politik karena tiap hari saya yang harus ngadepin gitu kan, terus demo-demo, kemudian berbagai macam kritikan. Jadi betul salah satu kemajuan kita adalah pendidikan politik yang sangat luas dan coba saya tidak pernah membayangkan bahwa ketika ada rencana pengesahan RUU KUHP itu kan yang turun adalah anak-anak muda kan, umur 19 tahun. Iya.
dengan poster-poster yang begitu kreatif dan lucu gitu kan. Jadi saya juga mempunyai optimisme terhadap kecerdasan publik, perhatian mereka kepada politik, dan juga kita ingat bahwa di Pilkada 2018 di Kota Makassar itu yang menang adalah kota kosong. Gitu. Jadi ya siapapun bisa saja mau merekayasa apapun, tetapi memang masyarakat juga sudah belajar, dan salah satu advantage dari sosial media ya itu tadi, kita dibikin transparan, semua orang kan, semua batas itu hilang kalau kita udah pakai digital platform itu, begitu. Baik, jadi kira-kira tanpa kita bermaksud untuk tendensius bahwa pilkada besok ini akan banyak daerah yang melawan kota kosong, pasangan yang ditentukan. Tapi kalau saya baca, kalau nggak salah liputan Tempo beberapa waktu lalu ya, itu sudah ditengarai ada lebih banyak di tahun 2020 ini yang calon kota kosong lawannya. Mengalami kenaikan dari 2012, 2016, 18, dan sekarang menjadi 2020. Ini mungkin momentum. Jadi kita perlu mengantisipasi momentum ini, jangan sampai kota kosong itu menjadi realitas yang sampai 20 daerah gitu, untuk, dan itu kerjanya berat sekali kalau sampai 20 lebih daerah itu nanti pasangannya yang bertanding hanya melawan kota kosong ya. Itu PR yang saya sendiri juga nanti perlu, kita akan cari cara-cara lain yang terobosannya. Tapi kira-kira sampai dengan titik ini diskusi kita sudah mengarah ke bagian-bagian yang lebih terfokus ya. Dan ya, saya sebentar. akan Kotak kosong itu bagi saya salah satu indikasi sikap kritis rakyat. Itu sampai di situ aja. Oh, oke. Kotak kosong mengindikasikan kekritisan rakyat juga gitu, Iya, Prof? Iya. Sikap kritis rakyat dan ngambil momentum untuk partisipasi, menyampaikan sikap politiknya, momentumnya ya itu. Protesnya dia begitu. Ya, salah satu ekspresi politiknya. Oke, baik. Baik, terima kasih Prof. Saya buka kesempatan terakhir, ini tanggapan, jadi bukan termin, tetapi tanggapan karena tadi Pak Irwan sudah meminta ke saya. Pak Irwan Julianto, silakan, ada yang mau disampaikan untuk recap-nya bagian ini? Oke, ya, ya saya kebetulan mengajar etika dan filsafat komunikasi. Saya banyak belajar dari Romo Hariatmoko ya. Ada buku beliau yang berjudul Etika Publik ya. Dia mengatakan bahwa etika publik itu menggantikan etika pemerintahan. Dan pencetusnya adalah skandal Watergate tahun 1978. Nah itu 20 tahun mendahului jatuhnya Soeharto kan ya. Saya mungkin kalau diizinkan hanya menunjukkan satu slide saja, bahwa pentingnya partisipasi masyarakat supaya bisa menumbuhkan etika publik yang benar ya. Kan ya. Bisa share screen-nya, Mas Irwan? Iya. Saya sebutkan Oh yang itu. Ini ya, yang ini kan ada etika publik untuk integritas pejabat publik dan politisi. Nah, yang terpenting sebenarnya dari paparan Romo Hariatmoko adalah ini ya. Kita punya tujuan, etika publik itu ada tujuan, ada modalitas dan tindakan. Nah, seringkali kita hanya punya tujuan yang hebat, ya kan? Tapi kedodoran dalam modalitasnya, dalam sarananya, caranya untuk mencapai tujuan tercapainya etika publik ya. Supaya kita tidak mengalami skandal seperti Watergate, lalu Pak Harto yang akhirnya diturunkan ya, lengser ya kan. Nah ini perlu ada modalitas dan tindakan. Nah saya pikir di sini adanya modalitas kan akuntabilitas dan transparansi ya. Selain tujuannya arahnya adalah mengarah pada integritas publik dan integritas pejabat publik ya. Tujuannya itu ya, harus punya pejabat publik yang kualitas dan relevan. Nah, modalitasnya
caranya adalah kita harus membudayakan adanya akuntabilitas dan transparansi. Nah, belum tumbuh yang namanya habitus budaya malu itu ya. Pejabat publik kita kalau dikasih rompi oranye masih ketawa-tawa itu. Mungkin Prof. Kamarudin gimana ini menumbuhkan budaya malu ya? Kalau di Jepang sebagian pejabat publik yang ketahuan dia korupsi dia bunuh diri, Bu. Ya malu sekali. Kalau di sini masih ketawa-tawa, Pak. Iya. Oke, baik. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Mas Irwan. Mungkin ada tanggapan sedikit Prof. Komarudin? Enggak, atau Mbak Bini? masukkan aja. Ini enggak perlu saya tanggapi, ini masukan bagus sekali. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Irwan atas sharing-nya. Mbak Bini, ada yang mau disampaikan terakhir sebelum saya recap penutupan? Nggak ada, Mas Sender. Cukup, saya rasa. Oke, baik. Kalau begitu, izinkan saya untuk menutup bagian ini. Tadi dinamika diskusi kita terlalu, terlalu subtil untuk bisa saya rumuskan menjadi poin-poin. Tapi saya lihat tadi ada dua kategori yang menarik. Bagaimana pentingnya pemberdayaan dari bawah, gitu ya. Pentingnya pemberdayaan dari bawah, misalnya dengan gerakan literasi. Literasi itu artinya juga termasuk literasi digital di sini bagi para pemilih, calon pemilih, milenial. Tadi itu beberapa kali disinggung, para pemilih muda, milenial, gitu ya. Dan bagaimana juga menyasar mereka, mengajak mereka, mengundang, bahkan mungkin dalam sesi-sesi pencerahan publik seperti yang kita lakukan dengan Inspektus webinar ini. Itu satu catatan. Dan yang kedua, bagaimana membangun akuntabilitas publik supaya modalitas tadi disampaikan Mas Irwan ya. Modalitas ini yang kita sering kedodoran, jadi menjembatani antara, kalau menggunakan istilah dari Prof. Komarudin, yang universal dengan yang lokal, antara yang global dengan yang nasional, regional, antara yang sosok komunal dengan yang individual, begitu kurang lebih. Untuk menjembatani itu kan perlu yang namanya modalitas-modalitas supaya bisa ketemu, dan itu menjadi kompromi-kompromi yang lebih efektif, gitu kurang lebih yang dapat saya sampaikan dari masukan-masukan di termin kedua. Dan dengan demikian saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi, kontribusi, wawasan, sharing Prof. Komarudin Hidayat. Ini udah closing ya? Saya closing, Prof. Dan Mbak Bini Bukhori juga terima kasih. Kalau enggak, saya ingin kasih closing statement dikit ya, kalau masih ada kesempatan. Prof, boleh kami persilakan closing statement. Boleh. Makasih. Saya tadi bilang optimis bahwa dari segi, kalau kita bicara musuh secara fisikal, itu tidak ada secara militer. Ini pandangan saya ya. Misalnya, Syria ketika ribut, penduduknya tumpah, itu Rusia udah kalang kabut. Padahal hanya berapa juta itu, Syria itu udah kalang kabut. Gitu. Bayangkan kalau Indonesia ini kacau, gitu. Wah itu kalang kabut gitu. Brunei itu pasti ketakutan, bisa hilang itu, terinjek-injek. Singapura, Malaysia juga itu bisa tenggelam. Australia bisa penuh oleh boat people. Luar biasa. Artinya apa? Artinya kondisi objektif, security saat ini tidak ingin Indonesia ini sungguhnya hancur dan ribut, gitu. Karena negara tetangganya akan ikut ribut. Gitu. Tapi ada kekuatan-kekuatan yang memang menghambat Indonesia untuk maju. Karena mungkin kalau maju terancam bisnis mereka. Sehingga ada kekuatan dari dalam dan luar entah apa, ini menarik dipelajari. Bagaimana Indonesia jangan maju karena tidak dikehendaki, menakutkan yang lain, tapi juga jangan sampai jadi failed state. Kalau failed state juga merepotkan tetangga. Nah, ini harus kembali pada kesadaran kita sendiri. Yang kedua catatan saya, kalau angkatan tua itu masih aura 45, itu masih dekat untuk memahami. Tapi anak milenial itu ada jarak yang jauh. Sehingga tema-tema untuk membangun misalnya etika publik, moral publik, civil religion, keindonesiaan, itu mungkin perlu modal-modal yang baru dan modul yang baru. Kira-kira apa yang menarik mereka agar ada partisipasi untuk membangun bangsa dan masyarakat. Inilah yang diperlukan, maka milenial perlu tokoh-tokohnya, wakilnya untuk bicara. Karena apa yang kita pikirkan, kayak saya misalnya,
itu saya kental dengan tradisi lama. Saya punya memori kuat dengan paham keagamaan, gerakan agama. Tapi milenial mungkin beda lagi kan. Dan inilah kalau kita bicara ruang publik dan sebagainya, perlu kita mencoba mengidentifikasi, memahami agak lebih multidimensi dan komprehensif. Ini catatan akhir saja untuk agenda ke depan barangkali saya masukkan. Makasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Komarudin untuk catatan-catatannya. Kami akan selaraskan, sesuaikan juga dengan TOR yang sudah kemarin versi draft TOR-nya sudah beredar, tapi dengan masukan-masukan ini kami akan perbarui lagi, misalnya soal mengundang milenial untuk bicara lebih kekinian, gitu ya. Dan Mbak Bini, apakah ada closing statement yang mau merecap pandangan Mbak terakhir? Mungkin menambahkan dari Profesor Komarudin tadi dan juga Mas Irwan. Jadi betul, yang kita harus tingkatkan adalah sebetulnya modalitas kita. Jadi kondisi strategis, lingkungan strategis kita sekarang sudah berubah. Kita menghadapi generasi yang jangankan 45, dengan 98 aja mereka jauh gitu kan. Ada kan banyak lahir 97, 96 gitu. Nah, itu adalah salah satu segmen yang betul-betul harus kita garap ketika kita bicara mengenai etika publik. Jadi cara-cara kita bergerak, cara-cara kita membangun narasi, cara-cara kita influencing, perlu kita refleksikan dan mengadaptasi dengan situasi yang ada. Terima kasih. Terima kasih Mbak Bini atas masukannya. Dan saya kira kita bisa menyepakati ada hal-hal yang jarak itu di satu sisi membawa kita untuk merefleksikan lebih jauh dan lebih dalam tentang fenomena yang ada sekarang. Tetapi jarak dari titik kesepakatan atau komitmen bersama, misalnya contoh tadi Pancasila 17 Agustus, itu juga bisa membawa pada keterasingan, gitu ya, kurang lebih ya. Sehingga itu yang perlu kita jembatani, bagaimana generasi yang lahir tahun 2000 ke atas ini misalnya 1992 sampai ke sini itu perlu diajak untuk bisa lebih masuk dan memaknai etika politik yang ada sekarang. Itu kira-kira recap saya dari masukan terakhir closing statement dari Prof. Komarudin Hidayat dan dari Mbak Bini Bukhori. Kami mengucapkan terima kasih, waktu sudah menunjukkan tepat pukul 3 sore dan untuk sesi berikutnya, webinar berikutnya direncanakan nanti tanggal 29 Agustus ya, kalau tidak ada meleset. Kita masih akan bicara tentang etika politik, tapi kaitannya dengan kesehatan masyarakat, ya, itu terkait juga dengan situasi pandemi sekarang. Mudah-mudahan ada insight yang bisa kita bangun bersama. Saya serahkan kembali kepada acara Direktur Eksekutif, Bang Raymond. Mungkin ada mau tutup terakhir sebelum ini, dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya sebagai moderator pamit dari tugas saya. Terima kasih. Bang Raymond. Baik, selamat siang semua. Bung Hendar, terima kasih. Terima kasih juga kepada Prof. Komar dan Mbak Bini sebagai narasumber kita dalam diskusi ini, dan kepada semua peserta diskusi siang hari ini. Saya pikir memang salah satu poin yang bisa saya petik dari hasil ini adalah pentingnya kita membangun kesadaran publik atau masyarakat lewat berbagai kegiatan atau aktivitas seperti yang kita lakukan saat ini. Dan saya pikir semoga Inspektus lewat kegiatan web seminar ini bisa memberikan sumbangan konkret bagi perkembangan etika politik yang baik di negara kita. Terima kasih dan sampai bertemu kembali dalam sesi berikutnya, dan kami akan segera menginfokan kira-kira sesi berikutnya kapan dan temanya apa, seperti Bung Hendar tadi sudah sampaikan. Semoga tidak meleset dan semoga ini bermanfaat bagi kita, dan sekali lagi terima kasih, sampai bertemu pada sesi berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi semua. Prof. Komarudin, Mbak Bini, teman-teman sekalian founder. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Raymond, Mas Tegar, terima kasih. Terima kasih Mas Tegar. Mbak Tami dan teman-teman semua, terima kasih banyak ya. Sampai bertemu lagi ya. Sampai ketemu lagi Mas Doni. Sama-sama Mbak. Makasih semua. Oke, saya matikan ya, saya end. Siap. Ya, siap. Sampai ketemu. Mas Queen, terima kasih ya. Ya, sama-sama.
Mas Akin, makasih.